Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anggraini, NIM 06041281924057 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2019 kelas Indralaya. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan materi Ethological Theories oleh Lawrence, Bowlby, dan Hinde dan perannya terhadap perkembangan. Berikut akan saya tampilkan materi yang akan saya presentasikan. Selamat menyimak dan melihat. Semoga materi yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Etologi modern menurut Konrad Lorenz. Etologi modern lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan pakar ilmu hewan Eropa. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi dan ditandai dengan periode penting atau peka. Konsep periode penting atau critical periode adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan, yang memunculkan perilaku tertentu secara optimal. Konsep etologi untuk belajar dengan cepat dan alamiah dalam satu periode waktu yang kritis yang melibatkan kedekatan dengan objek yang dilihat bergerak pertama kali. Konrad Lorenz meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa, dan ia menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan jika anak angsa ditetaskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda yang bergerak pertama kali yang mereka lihat. Lorenz pun bersiaga ketika tutup inkubator dibuka, ia adalah orang pertama yang dilihat oleh anak angsa tersebut. Jadi, sejak saat itu, anak angsa tersebut selalu mengikuti Lorenz seolah ia induknya. Bahkan, saat Lorenz berenang, anak angsa tersebut juga ikut berenang. Selanjutnya ada teori Bowlby. Bowlby dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut teori etologi, tingkah laku lekat ditujukan pada anak manusia secara evolusioner dan instinktif. Sebetulnya, tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak manusia, namun juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Bowlby percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Bowlby menyatakan dalam teori kelekatannya atau attachment theory bahwa hubungan kelekatan di awal masa kehidupan anak merupakan prototipe untuk semua hubungan sosial di masa depan anak, sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Usia 0 sampai dengan 5 tahun merupakan periode kritis pentingnya perkembangan keterikatan atau kelekatan anak pada pengasuhnya. Asumsi dasar teori. Bowlby berkata jika seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan bahwa pengasuh utama mereka selalu ada, mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibandingkan mereka yang dibesarkan sebaliknya. Kepercayaan ini dibentuk selama masa kritis perkembangan anak, dari bayi hingga dewasa, dan ekspektasi yang terbentuk selama masa itu biasanya tidak berubah selama sisa hidup sang anak. Ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi di sini maksudnya adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhannya, karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. Penelitian mengenai hubungan antara anak dengan orang tua lebih lanjut mengklasifikasikan 4 kelekatan. Yang pertama, ada kelekatan yang aman, yang kedua ada kelekatan yang bersifat menghindar, yang ketiga ada kelekatan yang bersifat penolakan, dan yang keempat ada kelekatan yang tak beraturan. Berikut fase-fase kelekatan. Yang pertama, lahir sampai 3 bulan, respon tak terpisah kepada manusia. 3-6 bulan, fokus pada orang-orang yang dikenal. 6 bulan sampai 3 tahun, kemelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, tingkah laku persahabatan.
periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hinde, dosen psikologi di Cambridge University, Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, dan hubungan sosial. Ketika defisit terjadi selama masa sensitif tersebut, pertanyaan yang ada apakah mereka bisa dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya. Hal ini ternyata tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut. Peran terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu di masa selanjutnya. Peran teori etologikal. Teori ini memberikan dasar bagi pemahaman periode kritis perkembangan dan perilaku yang melekat pada anak segera setelah dilahirkan. Kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda berubah sepanjang siklus kehidupan. Adanya atau tidak adanya pengalaman-pengalaman tertentu pada waktu tertentu selama masa hidup mempengaruhi individu dengan baik di luar waktu pengalaman itu terjadi. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.